Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Pada hari ini kita akan mencoba sebuah distribusi Linux yang merupakan flavor official dari Ubuntu versi 21.10, yaitu Ubuntu 21.10. Ubuntu ini merupakan flavor Ubuntu yang didesain khusus untuk digunakan di komputer tua atau komputer dengan kemampuan komputasi yang rendah. Jadi distribusi ini sangat efisien sekali dalam penggunaan resource. Seperti apa tampilan dan performa dari Ubuntu itu? Ikuti ulasannya di video berikut ini. Ini adalah tampilan dari desktop XFCE yang digunakan oleh Ubuntu. Pertama kita akan lihat bagian launchernya terlebih dahulu. Ubuntu menggunakan launcher yang bernama Whisker. Tampilan dan fiturnya bisa dikatakan sangat standar. Di bagian paling atas, teman-teman bisa menemukan fitur search. Kemudian di bawahnya ada menu favorit, lalu di bawahnya lagi ada menu untuk melihat aplikasi yang baru saja kita buka. Kemudian di menu berikutnya lagi, kita bisa melihat keseluruhan aplikasi yang terinstall. Di bagian bawahnya, kita bisa melihat aplikasi berdasarkan kategori. Yang pertama ada kategori aksesoris, lalu games, graphics, dan internet. Untuk web browsernya, Ubuntu menggunakan Firefox, sama seperti yang digunakan oleh Ubuntu. Hanya bedanya, Ubuntu masih menggunakan Firefox versi native, bukan versi Snap seperti yang digunakan oleh Ubuntu. Jadi seharusnya performa Firefox di Ubuntu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan yang ada di Ubuntu. Kemudian kita lihat di bawahnya ada kategori multimedia, Office, dan seterusnya. Di bagian paling bawah dari launchernya, kita bisa mengakses Settings Manager. Kita coba buka. Ada banyak modul yang bisa kita akses di sini. Pertama kita akan lihat modul Appearance. Kita buka sebuah aplikasi terlebih dahulu, supaya perbedaan dari tiap setting dapat kita lihat dengan lebih baik. Style default yang digunakan oleh XFCE di Ubuntu adalah Graybird. Nah, ini yang kita lihat sekarang adalah versi light-nya. Kita coba lihat style Graybird versi dark-nya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ke versi light. Di tab berikutnya ada setting untuk icon. Hanya ada 3 tipe icon yang tersedia di sini. Yang pertama kita coba icon Adwaita. Seperti ini penampakannya. Kemudian ada icon high contrast. Oke, jadinya seperti ini. Nah, sepertinya icon default yang digunakan oleh Ubuntu sudah yang paling bagus di sini. Oke, kita kembalikan saja ke defaultnya. Berikutnya ada setting untuk font. Dan di tab yang terakhir, yaitu tab setting, kita bisa mengset window scaling. Hanya saja, sayangnya desktop XFCE belum mendukung fractional scaling. Jadi perbesarannya terbatas hanya pada 1 kali dan juga 2 kali. Berikutnya kita lihat modul desktop. Di sini teman-teman bisa mengganti wallpaper. Ada banyak pilihan yang tersedia di sini. Kita coba aktifkan salah satunya. Oke, seperti ini hasilnya. Di bagian paling bawah ada setting untuk mengganti wallpaper secara otomatis setelah beberapa waktu. Untuk urutan pergantiannya pun dapat kita lakukan secara acak di sini. Oke, fitur yang cukup menarik. Di modul ini kita juga bisa mengatur setting untuk icon di desktop. Misalnya untuk posisi icon, secara default posisinya ada di bagian top left vertikal. Sekarang kita coba pindahkan ke top right vertikal seperti yang ada di desktop milik OS X dari Apple. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat modul panel. Secara default, panelnya ditampilkan di bagian atas dengan orientasi horizontal. Nah, teman-teman kalau mau, orientasinya juga bisa diganti menjadi vertikal seperti ini. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Panelnya juga bisa dipindahkan ke bagian bawah. Caranya kita uncek dulu opsi lock panelnya, kemudian tinggal kita drag panelnya ke bagian bawah. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi ke atas.
Untuk ukuran panelnya juga bisa diubah di sini. Oke, bisa kita perbesar. Berikutnya kita lihat modul Window Manager. Kita coba tim versi dark-nya. Oke, title bar-nya jadi gelap seperti ini. Kemudian alignment untuk title-nya juga bisa kita ganti ke kiri atau ke kanan. Kita coba pindahkan ke sebelah kanan. Nah, oke, seperti ini. Kita kembalikan lagi sekarang. Kemudian untuk layout button-nya juga bisa dikustomisasi. Misalnya, button-nya kita set seperti di OS X. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut lagi, sekarang kita ke modul Workspace. Secara default, Workspace tidak ditampilkan di bagian panel. Untuk menambahkan Workspace ke panel, teman-teman tinggal buka konteks menu, kemudian pilih menu panel dan panel Preferences. Oke, sekarang kita ke tab Items. Di sini kita bisa mengatur items apa saja yang ingin ditampilkan di panel. Tekan tombol Add untuk menambahkan item. Kemudian di bagian paling bawah, teman-teman bisa menemukan menu Workspace Feature. Tinggal double klik saja menunya untuk menampilkan Workspace Feature di bagian panel. Oke, sekarang bisa dilihat Workspace Feature-nya sudah ditampilkan di bagian paling kanan dari panel. Kalau teman-teman ingin memindahkan posisi dari Workspace Feature-nya, tinggal pilih menunya saja. Kemudian tekan arrow atas atau bawah untuk mengatur posisinya. Oke, sekarang kita tambahkan satu workspace lagi. Nah, sekarang kita sudah punya dua buah workspace. Kita coba buka workspace yang kedua. Teman-teman lihat masih kosong, karena memang belum ada aplikasi yang kita buka di sini. Untuk memindahkan sebuah aplikasi ke workspace yang lain, tinggal right-klik saja di bagian title bar, dan pilih menu Move to Another Workspace. Kemudian pilih workspace yang ingin dituju. Oke, kita pindahkan aplikasi Settings Manager-nya ke workspace 2. Sekarang kita coba buka workspace yang keduanya. Nah, sekarang sudah ada di workspace yang kedua. Untuk memindahkan kembali ke workspace 1, caranya sama saja. Tinggal right-klik di title bar, pilih menu Move to Another Workspace, dan pilih workspace yang pertama. Terakhir kita lihat modul XFCE Terminal Settings. Kita coba buka terminalnya terlebih dahulu, supaya perubahannya bisa langsung kita lihat dengan jelas. Di sini kita bisa membuat window dari terminalnya menjadi transparan. Kita ke menu Appearance, lalu di bagian Background, kita set nilainya menjadi transparan background. Kemudian tinggal kita atur saja nilai opacity yang diinginkan. Nah, hanya saja sayangnya sepertinya efeknya tidak dapat langsung kita lihat. Sepertinya kita harus logout terlebih dahulu. Oke, kita logout dulu saja. Dan login kembali. Sekarang kita buka kembali terminalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sekarang window dari terminalnya sudah menjadi transparan. Oke, itu adalah settings manager di Ubuntu. Sekarang kita pindah ke bagian file manager. Kita coba buka file manajernya. File manager yang digunakan bernama Tunar. Tunar ini bisa dikatakan jauh lebih responsif atau ringan jika dibandingkan dengan Nautilus milik GNOME. Tapi walaupun begitu, fitur yang disediakan oleh Tunar tidak kalah dengan fitur yang disediakan oleh Nautilus. Seperti lihat sini, fitur multitab juga sudah tersedia. Kemudian folder juga sudah bisa dibuka di window baru. Atau kalau teman-teman memerlukan, juga bisa membuka folder di terminal. Oke, itu adalah Tunar, file manager milik desktop XFCE. Berikutnya kita lihat App Store-nya. Ubuntu menggunakan App Store yang bernama Software, sama seperti yang digunakan oleh Ubuntu. Bisa dikatakan ini pilihan yang disayangkan, karena software ini relatif lambat dan kurang responsif. Kita coba lihat sini, kita buka salah satu kategori.
Nah, seperti teman-teman lihat di sini, list dari kategori audio dan video belum selesai di-download. Oke, kita coba kategori yang lain. Kita coba buka Communication and News. Nah, lihat hasilnya sama saja. Tapi hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Xubuntu. Di Ubuntu, software pun juga memerlukan waktu yang lama untuk mendownload semua data. Oke, kita coba lihat saja fitur search-nya. Kita search aplikasi Visual Code. Oke, kita coba lihat detailnya. Untuk melakukan instalasi, teman-teman tinggal tekan tombol install saja. Caranya sangat mudah, tinggal ikuti saja petunjuknya. Oke, itu adalah software App Store milik GNOME yang dipinjam oleh Xubuntu. Terakhir kita akan menginstal aplikasi Novage untuk melihat spesifikasi dari Xubuntu. Ketik sudo app install Novage. Oke, sudah selesai. Sekarang kita jalankan Novage-nya. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, bahwa kernel yang digunakan oleh Xubuntu adalah versi 5.13, sama seperti yang digunakan oleh Ubuntu. Dan untuk penggunaan memorinya, walaupun kita sudah membuka banyak aplikasi tadi, tetap saja lebih kecil dari yang digunakan oleh desktop GNOME. Sekarang kita akan coba lihat berapa memori yang digunakan oleh Xubuntu sesaat setelah login. Kita restart komputer kita terlebih dahulu. Oke, sekarang kita login dulu. Kita buka terminal dan jalankan aplikasi Novage lagi. Nah, bisa dilihat sini, memori yang digunakan oleh XFCE sesaat setelah login hanya sekitar 600 MB. Ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan yang digunakan oleh desktop LXQt, tapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan desktop GNOME, KDE, ataupun desktop Mate. Oke, demikian video kita hari ini tentang Xubuntu versi 21.10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.